Halo, selamat datang kembali di channel Alicia 16. Kali ini kita akan membahas tentang depresi. Depresi adalah penyebab utama kecacatan di dunia. Di Amerika Serikat, hampir 10% orang dewasa berjuang melawan depresi. Depresi merupakan penyakit mental, sehingga mungkin lebih sulit dipahami dibandingkan penyakit diabetes atau kolesterol tinggi. Salah satu yang membingungkan adalah perbedaan antara mengalami depresi atau hanya merasa depresi. Hampir semua orang merasa sedih dari waktu ke waktu, mendapatkan nilai buruk, kehilangan pekerjaan, bertengkar mulut, bahkan hujan pun dapat membawa perasaan sedih. Kadang, tanpa pemicu apapun, rasa sedih dapat muncul tiba-tiba. Lalu ketika keadaan berubah, rasa sedih pun menghilang. Namun berbeda dengan depresi klinis. Depresi klinis merupakan gangguan medis dan ia tidak akan pergi hanya karena kehendak kamu. Depresi klinis bertahan setidaknya selama 2 minggu dan secara signifikan mengganggu kemampuan seseorang dalam bekerja, bermain, atau mencintai. Depresi mempunyai banyak gejala yang berbeda, seperti suasana hati muram, tidak tertarik pada sesuatu yang biasanya kamu nikmati, terjadinya perubahan nafsu makan, merasa tidak berguna atau merasa sangat bersalah, mengalami insomnia, kurang tidur atau hipersomnia, tidur secara berlebihan, sulit berkonsentrasi, kegelisahan atau kelambatan, kurang energi atau muncul pikiran untuk bunuh diri berulang kali. Jika kamu mengalami setidaknya 5 gejala di atas, menurut panduan psikiatri atau DSM-5, kamu bisa didiagnosa terkena depresi. Jika kamu mengalami tanda di atas, sebaiknya kamu segera menghubungi atau mendatangi psikolog atau psikiater untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. Karena yang berhak untuk mendiagnosa seseorang mengalami gangguan mental adalah psikolog atau psikiater. Dan depresi tidak hanya berdampak pada gejala perilaku. Depresi memiliki dampak fisik di dalam otak. Seperti ada perubahan yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan penglihatan X-ray. Ini termasuk pengecilan volume lobus frontal dan hipokampus. Dalam skala lebih mikro, depresi berkaitan dengan beberapa hal, seperti transmisi abnormal atau penipisan neurotransmitter tertentu, terutama serotonin, norepinefrin, dan dopamin, ritme sirkadian yang kacau, atau perubahan spesifik pada REM dan gelombang lambat pada siklus tidur kamu, dan keganjilan hormon seperti tingkat kortisol tinggi dan deregulasi hormon tiroid. Tapi para ahli saraf masih belum mendapatkan gambaran lengkap dari penyebab seseorang mengalami depresi, seperti berkaitan dengan interaksi kompleks antara gen dan lingkungan. Tapi kita tidak punya alat diagnosa yang bisa memprediksi secara akurat di mana atau kapan depresi akan muncul. Karena gejala depresi tidak kasat mata, sulit mengetahui siapa yang kelihatan baik-baik saja, tapi sebenarnya menderita depresi. Menurut Institusi Kesehatan Mental Nasional, rata-rata penderita penyakit kejiwaan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk meminta pertolongan. Tapi ada perawatan yang sangat efektif. Pengobatan dan terapi saling melengkapi untuk meningkatkan zat kimia di otak. Dalam kasus serius, terapi eklotrakonvulsif yang seperti melakukan kejang terkontrol pada otak pasien juga sangat membantu. Perawatan menjanjikan lainnya seperti transcranial magnetic stimulation atau TMS sedang diteliti juga untuk menentukan apakah TMS ini membantu untuk menangani depresi pada sistem otak manusia. Jika kamu tahu seseorang sedang melawan depresi, doronglah mereka dengan lembut untuk mencari beberapa pilihan perawatan yang tepat untuk mereka lakukan. Kamu mungkin bisa menawarkan diri kamu untuk membantu mereka perlahan menghadapi depresi yang mereka alami, misalnya dengan mencari terapi atau menghubungi psikolog atau psikiater terdekat di wilayah kamu. Bagi penderita depresi, langkah-langkah awal ini bisa terasa tidak mungkin dilakukan. Jika mereka merasa bersalah,
atau malu, tekankan pada mereka bahwa depresi adalah kondisi medis, sama seperti asma atau diabetes. Depresi bukanlah kelemahan atau kepribadian, dan mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja, sama seperti mereka tidak bisa mengabaikan lengan mereka yang patah atau ketika mereka mendapatkan luka yang serius. Jika kamu belum pernah mengalami depresi, hindarilah membandingkannya dengan masa ketika kamu merasa sedih. Membandingkan pengalaman mereka dengan kondisi normal, perasaan sedih yang bersifat sementara dapat membuat mereka merasa bersalah karena mereka begitu kesusahan menghadapi rasa sedih mereka sendiri. Bahkan hanya dengan bicara tentang depresi secara terbuka dapat membantu mereka untuk mengatasi depresi mereka. Riset menunjukkan bahwa menanyakan tentang pikiran bunuh diri dapat mengurangi risiko bunuh diri pada penderita depresi. Pembicaraan terbuka tentang penyakit kejiwaan membantu mengikis stigma dan membuat seseorang lebih mudah meminta pertolongan. Dan makin banyak pasien mencari perawatan, semakin banyak yang bisa dipelajari tentang depresi, dan semakin baik pula perawatan yang bisa diberikan kepada mereka yang penderita depresi. Untuk itu, berhentilah mendiagnosa diri sendiri atau membandingkan perasaan sedih yang kamu alami dengan perasaan yang mereka sedang mengalami gangguan mental. Karena perasaan sedih yang mereka hadapi dengan perasaan sedih normal atau perasaan sedih yang kamu alami itu sangat berbeda. Depresi bukanlah hal yang memalukan. Depresi bukan kecacatan. Depresi adalah kondisi medis sama seperti penyakit fisik lainnya yang bisa diobati dan ditangani dengan penanganan yang tepat. Jika penderita atau pasien yang mengalami depresi mendatangi psikolog atau psikiater untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Apakah kamu mempunyai pengalaman tentang depresi atau kamu memiliki teman yang sedang mengalami depresi? Jika kamu berkenan, silakan tulis komentar kamu tentang depresi atau pengalaman kamu tentang depresi di kolom komentar di bawah. Jika kamu menyukai video ini, pastikan untuk menekan tombol suka atau bagikan kepada mereka yang membutuhkan di luar sana. Jangan lupa untuk subscribe Adisha 16 Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan updatean video terbaru.